Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa bosan di suatu presentasi atau merasa kalian nggak ngerti sama sekali sama isi presentasinya, walaupun sebenarnya topiknya cukup menarik? Nah, seringkali permasalahannya itu bukan dari isi presentasinya, tapi dari cara penyampaian dan juga media yang digunakan. Dalam dunia pendidikan maupun profesional, presentasi jadi salah satu media komunikasi paling penting. Dan supaya pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa benar-benar dipahami oleh audiens, kita butuh presentasi yang efektif, bukan asal tampil di depan. Untuk menciptakan presentasi yang efektif, ada 3 tahap utama yang perlu diperhatikan. Tahap pertama adalah perencanaan, tahap kedua adalah persiapan, dan tahap ketiga adalah presentasi. Di video ini, kita akan fokus membahas tahap pertama, yaitu perencanaan. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu 1. Menyebutkan faktor-faktor penting dalam tahap perencanaan presentasi secara tepat. 2. Menjelaskan pentingnya memahami audiens dan menentukan tujuan presentasi sebelum menyusun presentasi. 3. Menguraikan nilai media audiovisual dalam meningkatkan keefektifan penyampaian pesan. Dan 4. Menyusun rencana presentasi serta memilih media yang sesuai dengan isi materi, karakteristik audiens, tujuan, konten, dan juga strategi. Berikut ini adalah daftar isi materi yang ada pada pembelajaran kali ini. Ketika kita berbicara tentang presentasi yang efektif, hal pertama yang perlu kita pikirkan adalah audiens, karena memahami audiens adalah kunci utama dalam menyampaikan pesan secara efektif. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan audiens, di antaranya adalah yang pertama, jumlah audiens. Apakah kita berbicara di hadapan kelompok kecil atau audiens yang besar? Karena jika audiens yang besar, kita cenderung membutuhkan struktur yang jelas untuk mengikuti alur. Namun, kita tetap bisa menggunakan pendekatan yang interaktif ataupun lebih santai, tergantung dengan konteksnya. Sedangkan untuk audiens yang kecil bisa digunakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyampaian presentasinya. Yang kedua, usia. Usia audiens juga penting. Biasanya, orang yang lebih tua menyukai tempo presentasi yang lebih lambat dan jelas, sedangkan usia audiens yang lebih muda mungkin lebih menyukai presentasi dengan tempo yang dinamis. Yang ketiga, pendidikan dan latar belakang. Apakah audiens kita terdiri dari pelajar, mahasiswa, atau profesional di bidang tertentu? Karena menyampaikan materi berdasarkan tingkat pemahaman audiens akan membuat presentasi lebih relevan dan juga mudah dipahami. Yang keempat, pengetahuan terkait topik. Jika audiens kita sudah mengetahui hal-hal dasar terkait topik yang akan disampaikan, maka kita tidak perlu menjelaskan konsep-konsep dasar. Namun, jika audiens kita belum mengetahui konsep terkait topik, maka kita perlu menjelaskan terlebih dahulu dasar-dasar terkait topik yang akan kita presentasikan. Yang kelima, budaya dan kebiasaan. Penting untuk kita mengetahui dan memahami budaya dan kebiasaan audiens, sehingga kita perlu menggunakan bahasa dan contoh yang sesuai dengan audiens agar presentasi kita menjadi efektif dan tidak membingungkan. Setelah kita memahami siapa audiens kita, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan dari presentasi. Tujuan presentasi secara umum bisa dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah tujuan kognitif. Kalau kamu ingin audiens memahami, mengingat, atau mempelajari informasi, misalnya tentang konsep, teori, atau data penting, maka tujuan presentasi kamu masuk dalam kategori kognitif. Yang kedua, tujuan afektif. Kalau kamu ingin mempengaruhi sikap, emosi, atau kesadaran audiens, seperti meningkatkan kepedulian atau membangkitkan motivasi, maka tujuanmu bersifat afektif. Dan yang ketiga adalah tujuan psikomotorik. Jika kamu ingin audiens memiliki keterampilan baru setelah presentasi, seperti cara menggunakan software, membuat desain, atau melakukan teknik tertentu, maka tujuan kamu bersifat psikomotorik. Dengan menentukan tujuan yang jelas, kamu akan lebih mudah menyusun isi presentasi dan mengevaluasi apakah pesanmu berhasil disampaikan atau belum. Setelah kita mengenal audiens dan menentukan tujuan, sekarang saatnya menyusun konten presentasi.
Berikut 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun konten presentasi. Yang pertama, sesuaikan dengan pengetahuan audiens. Bangun materi berdasarkan apa yang sudah diketahui audiens. Jangan terlalu dasar jika audiens sudah mengetahui topik, dan jangan terlalu kompleks jika audiens masih baru terhadap topiknya. Yang kedua, susun secara terstruktur. Mulailah dengan gambaran umum, kemudian masuk ke detail demi detailnya. Yang ketiga, buat semenarik mungkin. Bisa dengan menggunakan contoh, ilustrasi, ataupun analogi. Hindari penyajian yang monoton. Ingat, konten yang baik bukan hanya informatif, tapi juga tidak membosankan. Untuk menyusun strategi, kita perlu menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagian mana yang sebaiknya disampaikan dengan kata-kata? Contohnya, penjelasan konsep atau instruksi yang membutuhkan penekanan secara verbal. Yang kedua, bagian mana yang lebih baik menggunakan gambar atau video? Karena visual seringkali lebih kuat dalam menyampaikan proses, menunjukkan contoh, ataupun membangun suasana. Yang ketiga, alat bantu apa yang akan digunakan? Apakah kita akan menggunakan diagram, grafik, ataupun animasi untuk memperkuat pesan? Dalam menentukan strategi, kita juga harus mempertimbangkan nilai dari media audiovisual. Media audiovisual punya peran besar dalam presentasi yang efektif. Ini beberapa keunggulannya. Yang pertama, menarik perhatian. Slide visual, gambar, dan video membuat audiens lebih fokus pada apa yang ditampilkan. Yang kedua, menyederhanakan informasi kompleks. Grafik dan diagram bisa membuat penjelasan yang rumit menjadi lebih mudah dipahami. Yang ketiga, memberi makna lebih pada kata-kata. Gambar realistis atau ilustrasi memperkuat pemahaman dengan memberikan referensi visual. Yang keempat, mengatasi keterbatasan. Media audiovisual bisa menunjukkan sesuatu yang terlalu jauh, terlalu kecil, atau terlalu cepat untuk dijelaskan hanya dengan kata-kata. Dan yang kelima, meningkatkan daya ingat. Informasi yang disampaikan melalui media audiovisual biasanya lebih mudah diingat dibanding yang hanya didengar. Selanjutnya, pemilihan media. Pilihan media dalam presentasi bergantung pada beberapa faktor utama, yaitu 1. Isi pesan yang ingin disampaikan, 2. Karakteristik media yang digunakan dan preferensi penyaji, serta ketiga adalah kondisi tempat presentasi, seperti ukuran ruangan, pencahayaan, ketersediaan daya listrik, serta konektivitas jaringan. Selanjutnya, contoh media. Yang pertama ada flip chart. Flip chart sering menjadi pilihan karena fleksibilitas dan kemudahannya. Yang kedua adalah slide. Slide dapat dibuat sendiri, memberikan visual yang nyata dan juga relatif mudah ditampilkan di berbagai tempat presentasi. Yang ketiga ada overhead transparency. Overhead transparency efektif untuk menyampaikan data pada audiens kecil hingga menengah, serta memungkinkan modifikasi langsung. Yang keempat adalah video tape. Media ini efektif dalam situasi yang membutuhkan realisme, dampak, dan kredibilitas. Yang kelima adalah video presentation kamera. Banyak digunakan dalam pembelajaran untuk memperjelas demonstrasi. Keenam, computer based media. Sering digunakan dalam presentasi untuk menampilkan materi dengan lebih dinamis. Ketujuh, multimedia. Multimedia digunakan untuk membuat presentasi lebih menarik dan dinamis dengan menggabungkan elemen seperti video, foto, teks, audio, grafik, dan animasi. Kedelapan ada handout, yang merupakan materi cetak yang digunakan untuk membantu peserta mengingat poin-poin penting dari sebuah presentasi. Sekian pembahasan tentang tahap pertama, yaitu perencanaan. Di video berikutnya, kita akan lanjut ke tahap persiapan. Sampai jumpa di video berikutnya.